wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi yahdina ila siratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan tunjina min azabin alim. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur atas limpahan rahmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan pengajian kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan pemahaman kepada kita semua, kepada anak-anakku semua, yang insya Allah dengan pemahaman yang diberikan itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat-derajat kita semua karena pemahaman dan penguasaan ilmu-ilmu yang dibarengi dengan keberkahan. Kita bersalawat dan bersalam atas junjungan kita, Nabi kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Pada pengajian sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwa ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat luas sekali. Allah senantiasa memberikan peluang-peluang kepada kita semua untuk bertaubat, memohon ampun, bahkan kita dilarang keras untuk berprasangka buruk kepada Allah dengan mengatakan bahwa Allah sangat sulit mengampuni dosa-dosa kita. Saya masih ingat ayat yang pernah kita jelaskan. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Itu adalah petunjuk dari Allah untuk senantiasa kita bertaubat kepada Allah. Lalu kemudian kita melihat rentetan ayat berikutnya. Ternyata setelah pertaubatan itu kita dituntut untuk menjadikan Al-Quran sebagai pegangan buat kita semua. Itu juga sudah dijelaskan pada pengajian sebelumnya, bahwa setelah bertaubat kita harus kembalikan bagaimana kita bisa berpegang kepada Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah. Ittabi'u ma ahsana ilaikum ma unzila ilaikum
maka ikutilah kata Allah apa-apa yang telah diturunkan buat kalian. Lalu kemudian setelah itu ternyata pada kelanjutan ayat dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang senantiasa luput daripada pertaubatan dan tidak mau berpegang teguh kepada Al-Quran, ada 3 yang nantinya akan dirasakan oleh orang-orang pada saat ketika mereka dikumpulkan pada yaumul mahsyar. Jadi ketika kita sudah meninggal semuanya, ada istilah hari kebangkitan. Ketika kembali ditiup sangkakala, maka semua manusia yang sudah mati itu akan kembali dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kitab ini disebutkan Thumma yatlu dzalika ayatin salasin. Lalu kemudian dibacalah ayatin salasin, 3 ayat, tubayyinu mawqufil insan allazi lam yatub. 3 ayat ini menjelaskan tentang bagaimana keadaan manusia allazi lam yatub, manusia yang enggan untuk bertaubat. Au allazi taba wa lam yutbah, ataukah dia bertaubat akan tetapi tidak mau mengikuti petunjuk-petunjuk Al-Quran. Jadi tadi saya sudah menyebutkan bahwa pada pengajian sebelumnya 2 tuntutan yang diberikan kepada kita: bertaubat, lalu kemudian setelah bertaubat kembali menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Maka bagi mereka yang tidak bertaubat dan tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, sebagai petunjuk, maka mereka itu akan merasakan seperti yang tertuang pada ayat berikutnya, antakula nafsun ya hasrata fi jambillah. Ataukah kata Allah, suatu ketika manusia itu akan mengatakan, betapa celakanya aku atas kelalaianku terhadap petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keadaan yang pertama pada saat dibangkitkan dari kuburnya masing-masing, pada saat ditiup sangkakala kita akan dibangkitkan kembali oleh Allah, maka keadaan yang paling pertama yang dirasakan oleh semua orang itu adalah penyesalan. Bahkan saya berani mengatakan bahwa tidak ada orang yang tidak menyesal nantinya ketika dibangkitkan pada yaumul mahsyar. Semuanya akan menyesal. Orang-orang yang banyak pahalanya saja menyesal, apalagi orang yang tidak ada kebaikan-kebaikannya. Semua akan menyesal. Jadi semuanya akan menyesal.
Ini dibuktikan dalam salah satu cerita seorang ulama suatu ketika ingin menguji santri-santrinya. Dari sekian banyaknya santrinya, diuji ada 3 santrinya yang sangat cerdas. Dipilihlah 3 santri ini. Mereka ditanya, hampir semua pertanyaan-pertanyaan itu dijawab. Tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak dijawab, dan hampir semua jawabannya itu benar. Lalu kemudian si kiai ini masih punya satu pertanyaan, supaya dia bisa memberikan peringkat terhadap 3 santrinya ini. Pertanyaannya bukan dalam bentuk soal, tapi ketiga santrinya ini diuji. Si ulama mengatakan, si kiai mengatakan kepada santrinya, wahai anakku, santri-santriku, ini saya ingin memerintahkan kepada semua santriku yang 3 ini untuk masuk ke dalam goa. Masuk ke dalam goa. Saya perintahkan kepada ketiga santriku, ketiga anakku, kalau kau masuk di dalam goa, kamu tidak boleh menggunakan penerangan. Tidak boleh bawa lampu, tidak boleh bawa penerangan lilin, obor, senter, dan lain-lain sebagainya. Kau masuklah ke dalam gua itu. Saya sarankan kepada ketiga santriku, Anda boleh mengambil apa-apa yang ada di dalam gua. Silahkan ambil. Kalau kau mau mengambil di dalam gua, silahkan ambil. Kalaupun misalnya kamu tidak mau mengambil sesuatu pun, tidak ada masalah. Maksudnya begini, kalau kau ambil, boleh ambil di dalam gua. Tapi kalau tidak kamu mengambil sesuatu pun, itu tidak ada masalah. Alhasil ketiga santri ini masuklah ke dalam gua. Yang pertama berpikir, ini tadi penyampaiannya si kiai, boleh mengambil, boleh juga tidak. Kalau begini, lebih baik tidak usah saya mengambil apapun, daripada saya repot-repot saja, lebih baik tidak usah saya mengambil apa-apa di dalam gua itu. Pas keluar, giliran santri yang kedua. Ketika di dalam gua, santri yang kedua ini mengatakan, lebih baik saya ambil satu saja, meskipun yang satu ini hanya butirannya seperti kelereng, kan tidak ada juga masalah. Maukah ambil, tidak ada masalah. Tidak ambil juga, tidak ada apa-apa. Akhirnya dia ambil satu butir yang besarannya seperti kelereng, dikasih masuk di kantongnya. Jadi dimasukkan ke dalam kantongnya. Pas keluar, masuk lagi santri yang ketiga. Santri yang ketiga ini sampai di dalam dia ingat juga perkataan kiainya, mau ambil tidak ada masalah, tidak ambil apa-apa juga tidak apa-apa. Akhirnya dia ambil butiran-butiran, banyak sekali butiran yang dikasih masuk di kantongnya. Dia bilang, kalau saya ambil banyak-banyak, ini tidak merepotkan ji. Dikasih masuk di kantongnya. Kemudian kantong kiri, kantong kanan, kantong bajunya dikasih masuk semua.
pas keluar. Maka menghadaplah 3 santri ini di hadapan kiainya. Coba kamu yang pertama, saya ingin tahu ketika kamu di dalam gua, apa yang kamu ambil? Tabe puang, saya tidak ambil apa-apa. Oke. Kamu yang kedua, apa yang kamu ambil? Butiran. Wahai kiai, saya mengambil 1 butir besarannya seperti kelereng. Di mana itu? Kasih keluar ki. Ternyata setelah dikasih keluar, betapa kagetnya santri ini karena ternyata itu adalah butiran emas. Itu adalah butiran emas. Maka santri yang kedua ini menyesal. Andaikan ku tahu ki, mungkin ku kasih keluar ki bajuku, kemudian saya ikat, lalu kemudian nantinya saya ambil butiran sebanyak-banyaknya. Ternyata butiran itu adalah butiran emas. Datang yang ketiga, ditanya, kamu berapa yang kau ambil? Kantong bajuku puang, kiri kanan penuh. Baju ustaz ini banyak kanton. Ada di bawah, ada ton di atas, penuh semua puang. Ada juga di kantong celanaku puang. Coba kasih keluar ke semua. Pas dikasih keluar semua, Masya Allah, ternyata emas, butiran-butiran emas. Maka yang ambil sedikit, yang ambil 1 menyesal, yang ambil banyak juga menyesal. Andaikan bisa diambil, maka saya boleh jadi sudah persiapkan kantongan, saya persiapkan karung untuk bawa masuk ke dalam gua itu. Dan yang paling menyesal adalah yang tidak mengambil apa-apa. Maka disinilah kiai mengatakan bahwa yang ambil banyak, kamu lulus, kamulah yang paling tinggi nilaimu. Yang ambil 1 juga kamu lulus, karena kamu ambil 1. Yang tidak ambil apa-apa tidak lulus, meskipun kau cerdas. Tapi inilah sebuah gambaran kepada kalian bahwa seperti inilah kehidupan di dunia. Di dunia nantinya akan saya perintahkan, silahkan melakukan kebaikan-kebaikan, itu akan kami balas dengan berlipat ganda. Saya akan balas dengan berlipat ganda. Maka nantinya pada saat kita dibangkitkan di hadapan Allah, tidak satu pun di antara kita yang tidak menyesal. Paham ya? Begini gambarannya ini. Yang ustadznya belajar Al-Quran bisa terjemah banyak pahalanya, bisa berdakwah banyak pahalanya. Dibangkitkan nantinya pasti menyesal. Kalian-kalian menghafal Al-Quran 30 juz, lalu kemudian hanya menghafal saja, diberikan pahalanya yang besar, tapi tidak tahu tafsirnya, tidak tahu menterjemah, tidak tahu dan lain-lain sebagainya. Suatu ketika kalian nantinya akan menyesal dan mengatakan, kenapa saya hanya menghafal saja? Mestinya saya tahu menafsirkan, saya tahu menterjemah. Mestinya saya bisa membuat kitab-kitab, mengarang kitab-kitab dari Al-Quran dan hadis. Pasti semuanya akan menyesal. Itu di hadapan Allah. Inilah yang digambarkan di dalam ayat ini, bahwa suatu ketika di hadapan Allah pasti nantinya kita akan menyesal. Yang paling menyesal adalah mereka yang tidak mau bertaubat dan mereka yang tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Itu ya, pada pengajian kita sebelumnya. Au taqulu,
Lau anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Ini penyesalan yang kedua nantinya di hadapan Allah. Pada saat dibangkitkan, mereka itu akan mengatakan, lau anna Allah hadani, jika sekiranya Allah menunjuki aku, memberikan petunjuk kepada aku, lakuntu minal muttaqin, maka niscaya aku akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Kenapa aku tidak ditunjuki oleh Allah? Tapi terus terang, meskipun mengatakan seperti itu, tidak boleh kita persalahkan Allah. Jangan mempersalahkan Allah. Kenapa Allah tidak memberikan petunjuknya kepada aku? Kenapa tidak boleh dipersalahkan Allah? Karena Allah itu memberikan dua jalan hidup kepada manusia. Inna hadainahu sabilaini, imma syakiran wa imma kafura. Kata Allah, sesungguhnya kami memberikan dua petunjuk, dua jalan, kata Allah. Yang pertama, imma syakiran, apakah dia termasuk golongan orang-orang yang bersyukur, ataukah dia termasuk golongan orang-orang yang kafir, yang ingkar. Jadi kita hidup di dunia ini ada dua jalan petunjuk yang disiapkan oleh Allah. Seperti dalam juz amma juga biasa kita baca, fahadainahun najdaini. Kemudian kami memberikan dua petunjuk, dua jalan. Ya. Maksudnya, apakah kita ini menjadi orang-orang yang diberikan ilham oleh Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha? Apakah dia diberikan petunjuk jalan-jalan ketakwaan, ataukah sebaliknya dia itu memilih jalan-jalan maksiat? Makanya kita diberikan kekuatan akal oleh Allah untuk menentukan yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Di samping kekuatan akal itu, kita diturunkan oleh Allah wahyu, petunjuk berupa Al-Quran. Lalu kemudian dari sinilah, apakah nantinya kita menjadi orang-orang yang beriman atau orang-orang yang ingkar? Kitalah yang menentukan hidup kita. Kitalah yang memilih jalan-jalan hidup itu. Jadi tidak boleh kita mempersalahkan Allah. Makanya nantinya pada yaumul hisab, nantinya akan ada orang yang sangat menyesal dan akan mengatakan, kenapa Allah tidak memberikan petunjuknya kepadaku? Jika sekiranya Allah memberikan petunjuk itu, maka niscaya aku akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka kepada ananda semuanya, kita semuanya sangat bersyukur. Bersyukur, kenapa? Karena kita sudah digiring masuk ke pesantren ini. Kita sudah diberikan petunjuk-petunjuk itu. Lalu kemudian setelah diperlihatkan petunjuk itu, kita memilih bagaimana jalan-jalan hidup kita. Kita memilih dan menjatuhkan pilihan kita untuk belajar di pesantren ini. Lalu kemudian didukung oleh motivasi-motivasi dari orang-orang tua kita. Sebab kalau tidak ketemu antara
kita, keinginannya kita dengan keinginan orang tua kita itu sangat sulit sekali. Boleh jadi anaknya yang mau, orang tuanya yang tidak tahan lagi melihat anaknya menderita. Boleh jadi orang tuanya yang sangat mau, tapi anaknya lagi yang sulit bertahan untuk menghafal Al-Quran. Ya, karena saya tahu sekali menghafal Al-Quran itu sebenarnya mudah. Mudah ya? Mudah. Biasanya kalau kita menghafal Al-Quran setelah duhur itu, masuk asar insya Allah kita hafal satu halaman itu. Itu. Saya biasa ketika di pesantren, ya, kebiasaan jam 2 setelah kita makan jam 2, itu juga setelah kita istirahat jam 2, pas jam 2 kita menghafal, masuk waktu asar, kita hafal satu halaman. Itu rata-rata itu. Standar rata-rata. Kalau kita serius, yang penting jangan menghafal cerita juga ya. Karena banyak juga yang menghafal, sudah lagi menghafal baku kejar-kejar lagi. Apalagi kalau tidak ada ustaznya. Ya. Nah, jadi kalau kita serius itu insya Allah yakin. Kalau jam 2 kita menghafal, pas masuk waktu asar itu kita hafal satu halaman. Kalau kita serius. Makanya saya katakan menghafal itu sebenarnya mudah. Apalagi menghafal Al-Quran, insya Allah mudah sekali. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah kitab suci, mudah dihafal. Karena Al-Quran itu adalah mukjizat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Quran itu mudah sekali dihafal. Coba, ibarat yang kita mau hafal itu adalah buatannya manusia. Buatannya manusia susah sekali untuk dihafal. Kitab undang-undang hukum pidana, tebalnya begini, sama tebalnya Al-Quran. Cari ahli hukum, pakar-pakar hukum yang bisa menghafal kitab undang-undang hukum pidana yang begini tebalnya. Dia hafal pasal-pasalnya. Banyaknya pakar hukum, ahli hukum tidak bisa nak kuasai itu, tidak bisa nak hafal itu yang begini tebalnya. Tapi Al-Quran begini tebalnya, insya Allah. Kalau dicari yang bisa menghafal Al-Quran, insya Allah banyak yang bisa menghafal Al-Quran. Disinilah perbedaannya. Kitab undang-undang hukum pidana dibuat oleh manusia, lalu kemudian Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia itu adalah mukjizat, makanya sangat mudah sekali untuk dihafal. Ya toh? Makanya saya katakan bahwa menghafal Al-Quran itu mudah. Yang susah muroja'. Nah, ini kalau saya bilang muroja' ini pasti ketawa semua ini. Ya, yang susah itu adalah muroja'. Makanya rajin-rajin untuk melakukan muroja'. Ya, bahkan setiap hari. Kalau misalnya kita sudah menghafal satu halaman dalam setiap hari, sisihkan waktu dalam setiap hari itu untuk juga melakukan muroja'. Apakah setelah sholat subuh, ataukah nantinya setelah sholat isya kita muroja' sampai tengah malam. Ya, setelah duhur kita menghafal, atau misalnya di waktu pagi kita menghafal. Di waktu pagi kita menghafal pukul 9 sampai pukul 12 kita menghafal satu halaman. Lalu kemudian di waktu-waktu lain kita siapkan untuk muroja'. Bahkan yang muroja' ini yang harus dipersiapkan lebih banyak waktunya. Ya, karena kapan tidak muroja' itu akan hilang satu-satu. Hilang satu-satu itu hafalannya kalau tidak muroja'. Harus muroja'. Nantinya kalau sudah tembus juga hafalannya, ataukah misalnya belum tembus tapi sudah ada hafalannya, saya ajarkan trik
Ini berdasarkan pengalaman-pengalaman dari para hafiz ketika saya tanya bagaimana mempertahankan hafalan-hafalan Al-Qur'annya, mereka mengatakan mengajar ki Pak Ustaz. Jadi guru ki, guru tahfiz ki. Jadi kalau mau bertahan hafalannya, mengajar ki, ajar ki orang untuk menghafal Al-Quran. Insya Allah bertahan itu hafalan. Ya, bertahan itu hafalan. Ya, kecuali kalau misalnya tidak mau menghafal, tidak mau juga mengajar, nah itu biasa yang hilang hafalannya. Ya, hilang hafalannya. Jadi usahakan hafalan-hafalan ini bisa bertahan. Nah, jadi ketika ini terpelihara, minimal bisa mengurangi penyesalan kita di hadapan Allah. Ya pasti di antara kita ini juga sudah mulai berpikir dan mengatakan, apa benar nantinya setelah kita mati kembali lagi dibangkitkan oleh Allah? Pasti kita berpikir di situ. Tubuh ini sudah hancur. Apa benar bahwa suatu ketika nantinya akan ditiup sangkakala lalu kemudian nantinya akan dibangkitkan kembali? Jangankan kita semua, Nabi Ibrahim saja pernah bertanya kepada Allah. Wa idz qala Ibrahimu Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Wahai Tuhanku, bagaimana cara tak perlihatkan kepadaku, bagaimana cara tak kasih hidup kembali orang, benda-benda yang sudah mati. Nabi Ibrahim itu, apalagi kalau seperti kita, ya. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Wahai Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau menghidupkan yang sudah mati. Maka Allah mengatakan, qala awalam tu'min. Wahai Ibrahim, apakah kamu tidak percaya? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Wahai Tuhanku, tidak wahai Tuhanku, tetap aku percaya wahai Tuhanku. Walakin liyatma'inna qalbi, akan tetapi aku ingin menenangkan hatiku supaya saya tidak banyak tanya. Perlihatkan Kak wahai Tuhanku. Maka Allah mengatakan, apa lanjutannya? Fakhuz arba'atan minat toir. Bagus, ini sering muroja ini, jadi dia hafal kini ayatnya. Fakhuz arba'atan minat toir. Ambillah 4 burung, kemudian cincang-cincanglah burung itu, aduklah dagingnya, lalu kemudian bagi 4 bawa ke puncak-puncak gunung. Ala jabalim minhunna juz'a. Tadi itu sudah kau bagi 4, kau aduk, lalu kemudian kau bagi 4, lalu kemudian nantinya bagi 4 itu tempatkan nantinya di puncak-puncak gunung, satu bagian. Lalu kemudian panggillah burung-burung itu, fasurhunna ilaika thumma du'hunna, fasurhunna ilaika thumma du'hunna ilaika ya'tunaka sa'ya. Seperti itu ya. Maka burung-burung itu nantinya akan datang kepada kamu dalam bentuk seperti semula. Nah ini, jadi jangan sampai kita juga merasa ragu bahwa suatu ketika nanti akan dibangkitkan oleh Allah. Sangat mudah.
untuk dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu yang digambarkan oleh Allah, diperlihatkan kepada Nabi Ibrahim. Makanya kita ini terus terang ya, teknologi ini sekarang sudah mampu menjelaskan itu. Misalnya kalau di dalam Al-Quran itu dijelaskan ada namanya tulang sulbiyah. Tulang sulbiyah itu tidak akan pernah hancur. Di mana kita dikebumikan, boleh jadi tulang-tulang ini berserakan hancur. Boleh jadi daging-daging ini hancur, daging-daging ini meleleh, daging-daging ini dimakan oleh cacing. Tapi ada satu yang tidak akan pernah hancur, itu adalah tulang sulbiyah. Di mana tulang sulbiyah itu berada, maka disitulah nantinya kita akan dibangkitkan. Tulang sulbiyah ini ibaratnya kalau dia HP, maka dia itu adalah memori dari HP itu. Maka semua yang pernah direkam oleh HP, apa yang tersimpan di dalam HP itu ada semua di dalam memorinya. Maka semua yang pernah kita lakukan di dunia ini ada semua terekam di memori kita. Itulah tulang sulbiyah kita. Maka pada saat dibangkitkan oleh Allah, maka kembalilah nantinya memori-memori itu akan diputar oleh Allah Subhanahu wa taala pada yaumul hisab, pada hari kebangkitan. Jadi tidak satu pun yang terlepas dari rekaman-rekaman itu. Terekam semuanya. Kalau kamu menghafal Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, terekam ki. Alif Lam Mim. Kau baca 40 kali. 40 kali yang kau mau hafal, lalu kemudian 40 kali itu setelah kau baca baru kau ulangi lagi, hafal sepotong-sepotong. Kalau ada yang menggunakan metode seperti itu, maka 40 kali Alif Lam Mim, Alif Lam Mim. Bayangkan kalau 40 kali Alif Lam Mim. La taqul Alif Lam Mim harfun. Jangan mengatakan Alif Lam Mim itu satu huruf. Al-alifu harfun, alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya juga satu huruf. Dalam setiap huruf 10 kebaikan. Nah, kalian berapa kali baca itu kalau mau menghafal? Berapa kali kita baca baru bisa dihafal? Kalau rumusnya itu yang pernah saya dengar, itu baru bisa tersep sedikit kalau kita sudah mengulang-ulang sebanyak 40 kali. Makanya kalau mau bagus bacaannya sebelum menghafal, ulang-ulangi dulu. Jangan kita langsung menghafal. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubaraka. Jangan ya, jangan. Baca berulang-ulang kali. Kalau kita baca berulang-ulang kali, pasti kita akan menemukan di mana kesalahan kita pada saat membaca itu. Oh, kok kasih panjang nih. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada kebiasaan begitu. Kenapa? Karena waktu kita mengaji, metode Iqra kadang-kadang diajar. Huruf apa ini? A, ba, ta. Padahal tidak panjang ki. A, ba, ta. Tapi karena guru kita mengajar kita, huruf apa ini? A, ba, ta. Pada akhirnya mengaji Qul huwallahu ahad. Ha. Ya, itu karena kebiasaan yang salah. Makanya untuk memperbaiki itu, pada saat kita menghafal, baca dulu berulang-ulang
supaya nantinya mulai dari barisnya, huruf-hurufnya, dia menggunakan huruf apa? Huruf sin, huruf shin, swa, zai. Makanya biasa kita itu allazi yuwaswisu. Yang benarnya seperti apa? Yuwaswisu. Karena terbiasa yuwaswisu, yuwaswisu. Ya. Sampai baca Al-Fatihahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kenapa semua ini? Ya, jadi hati-hati. Perhatikan huruf-huruf itu. Nah, kalau kita berulang-ulang kali membaca, pasti kita akan temukan, oh ternyata bukan mim, tapi nun. Kalau rahim, cocok. Karena mim. Malik yaumiddin. Salami. Karena yang terakhir itu adalah huruf nun. Ya tak? Ya baik. Ini masih panjang ini. Masih panjang kalau kita jelaskan. Baik, saya kira ini baru dua gambaran bahwa orang nantinya pada yaumul hisab nantinya akan menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara tadi disebutkan ada 3 gambaran-gambaran penyesalan. Yang ketiga itu ada yang mengatakan, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, kembalikan aku ini supaya bisa kembali ke dunia, lalu kemudian kami menjadi orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan ya Allah. Nanti kita akan jelaskan itu. Ya baik, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam pengajian kita ini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma inna na'udzubika min syarri ma 'amilna wa min syarri ma lam na'mal. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.